Oh, ada smoke-nya ya? Iya, jadi Gila lu tapi proper banget ya bang. Lebih proper dari kita semua punya alat loh. Proper banget semuanya kayak kayak main film nih, kayak set film. nggak tahu itu lebih kayak gue ngerasa gue selalu pernah. Ya karena kita nggak paham kamera sih. Jadi kita kayak ngasal nge-assign aja. Gue percaya the power of quality. Produk yang berkualitas tuh will find Pasti the sih. way sih. Jadi makanya itu yang selalu gue jaga sebenarnya. Karena kan Ya tapi lu kayaknya ngulik banget sih kayak dari semua ini ya. Kayak tapi Timothy juga nggak tahu lensa-lensanya yang kayak spesifik banget. tapi dia sebagai orang yang ada di situ juga luar biasa sekali bisa ngedit video Oh iya. sebagus itu dan ngerti gitu. Waktu Dia dia mah main, apa aja bisa tuh. dan gue agak surprise gitu karena wah waktu dia main tempat gue dia langsung bilang wah itu efek 3 ya. Iyalah kita mah biar miskin juga gaya tim gitu. Besoknya gue taunya dia udah beli efek 3 semua. Mantap. Gampang terpengaruh ini. Dan dia tuh kan ada unsur estetika ya. Dia tuh suka estetik gitu. Hal yang Iya. orang nggak tahu tentang Timothy itu dia bukan yang give a shit sama itu gitu. Dia tuh suka gambarnya bagus gitu. Sekarang koleksi lukisan juga deh. Nah, anjir. Dia kan masih 20 tahun. Iya kayak. Hobinya udah kayak orang 60 tahun. Tapi emang awalnya aku lihat kayak ya karena bapak dulu seniman ya. Nah. Aku belum dapat apresiasinya. Tapi setelah aku kayak lihat kayak punya Timothy, dia kayak beberapa kali ya beli lukisan, feel-nya dapat juga loh. Ada beberapa yang kayak touching. Aku punya emotion ya. Apa karena kalian udah kaya gitu, jadi bisa menikmati itu? Enggak sih, dulu pun juga pas zaman nggak punya duit ya. Banyak teman-teman bapak juga pelukis-pelukis. Karena kan bapak dulu lulusan ISI. Oh, isi Jadi Jogja. beliau emang orang yang sangat ke seni ya, Nyeni sastra. banget ya. Dan aku kan sebenarnya emang dari kecil kan lomba ini bang, cipta baca puisi sampai juara nasional SD itu. Oh. Jadi emang ya ada dikit-dikit sastranya sih. Iya kalau dalam lomba puisi itu pasti yang jadi perlombaan itu aku itu pasti muncul tuh. Iya, Khairil Anwar. Kayak Anwar, aku itu pasti dilombakan. Nggak tahu sampai generasi karena dulu gue juga kak. Lu baca puisi juga emang? Iya, gue tuh dikirim porseni bahkan di provinsi Oke. gara-gara Kalau puisi. aku dulu ini FLS 2N tuh SD kelas 6, Oh dua. FLS 2N. Oh iya, Iya, itu FLS. porseni di jam. Oh, Festival Lomba Seni Nasional. sama mungkin pecahan porseni ya kalau Kayaknya kalau seni sih ya. iya, karena porseni itu dulu olahraga dan seni. Iya. Jadi satu festival tuh seprovinsi sekolah SD biasanya. Bisa nggak? Ayo karena dulu porseni. Yes. Iya, berarti kita ikut kompetisi yang sama. Sama, rootnya sama sih. Dari sastra akhirnya ini ke keuangan. Pak kakak mau dibawain air nggak? Udah Udah aman. ada. Gue tuh kalau konten monolog tuh udah hampir nggak ngerokok lagi. Cuman kalau udah ngobrol susah pak. Iya sih. Kebiasaan di warung gak sih? Iya betul. Ya kebiasaan di warung, kebiasaan kita ngewarkop gitu sama orang makanya. Tapi Walau reach channel lu yang paling gede usia berapa? Usia. range-nya Iya. 1834. Ya pas sih. Sebenarnya harusnya nggak ini. Nah, di tempat kalian tuh di Timothy Ronald atau di Akademi Kripto paling banyak mana? Sama 1834 juga. Ini. Tapi gila sih itu apa yang kalian lakukan di internet tuh doesn't make sense sih gitu. Pertanyaan paling basic lah, Pak Kakak. Kenapa muka kalian berdua doang yang ada di TikTok, Instagram, dan segala macam? Apa sih yang kalian persiapkan dan apa sih yang kalian susun? Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kalian bisa jadi game changer di ekosistem ini gitu? Dan gue pengen banget belajar dari situ. Ya pertama karena kita punya misi teruntuk untuk pendidikan di Indonesia dan masalah keuangan sih. Karena kita merasa bahwa memang data literasi finansial di Indonesia itu tinggi. Cuman orang yang mencapai kemerdekaan finansial tuh sayangnya belum setinggi itu. Jadi memang ada gap antara bagaimana mereka ini memiliki pemahaman tentang uang dengan cara mereka bisa memperoleh uang dan akhirnya melipat gandakan ya, kita ngomong tingkat kemakmurannya. Dan kita ngerasa bahwa topik masalah keuangan itu sesuatu yang nggak pernah dibahas di sekolah. Karena seperti yang Bang Ferry tahu,
Saya kan basicnya dosen. Iya. Jadi apa yang saya ajarkan dan juga apa yang ada di kurikulum itu kebanyakan memang bukan sesuatu yang harus saya hadapi di dunia nyata dan itu menimbulkan concern. Saya dosen keuangan, tapi segala hal tentang uang ini kok nggak pernah diajarkan. Iya. Gue tuh karena kemarin lagi proses nulis buku ya. Yes. Jadi gue beli tuh semua buku pengantar ilmu ekonomi yang ada di market dan gue sedih sih, sangat-sangat sedih gitu. Kayak orang mendefine scarcity aja itu berantakan banget gitu. Karena sampai gue waktu itu WA Mas Dede ini Pak Khatib Basri, mantan Menq. Yes. Nah, gue sampaikan konsep gue, Mas ini ngaco ya, gue bilang. Kenapa sih terapan ilmu formal ekonomi kita itu ngaco banget, gue bilang kan. Ya maksudnya kayak scarcity itu diartikan dengan cara seperti ini, kelangkaannya means rare gitu. Jadi orang nangkapnya itu rare bukan scare gitu kan. Seharusnya kan itu define scare, daripada kelangkaan mending keterbatasan nggak sih? By definisi aja banyak yang keliru. Supply itu seharusnya itu kan pasokan bukan penawaran ya. Penawaran tuh kayak lo nge-sell diskon gitu kan. Makanya disebutnya supply chain itu kan rantai pasokan bukan rantai penawaran. Nah, banyak banget hal-hal yang ngaco kayak gitu. Yes. Utilitas itu kan ketika kepuasan, tapi orang-orang nge-define-nya itu kebermanfaatan. Kepuasan dan kebermanfaatan kan berbeda. Jadi sampai di bab perilaku konsumen gue tuh geleng-geleng kepala. Kayak behavioral economics itu benar-benar nggak diajarin. Jadi orang taunya teori perilaku konsumen klasik aja. Yang manusia itu homo economicus. Artinya ya udah manusia itu selalu mengambil keputusan rasional. Padahal kan si Kahneman buat itu kan terus dapat Nobel yang mana sebenarnya nggak selalu rasional. Jadi gue bisa sangat confirm concern dari Pak Kakak yang bilang kalau emang berantakan sih. Dan pengalaman lu jadi dosen itu ngerasain itu semua. Karena kan lu sampai doktoral pun masih ngambilnya di ekonomi ya, di UB. Terus lu juga udah pengalaman jadi asdos, lu pengalaman jadi dosen. Nah, modul lu pelajarin tuh emang mengharuskan seperti itu, Pak? Atau lu dikasih ruang untuk ngajarin yang benar kayak gimana gitu? Karena kan memang kita dalam kurikulum itu selalu memiliki yang namanya pengantar. Dan semua itu kan ilmunya mutlak. Seperti yang Bang Ferry tadi bilang, kenyataannya di dunia ini itu semua tuh tidak semutlak yang ada di teori. Banyak sekali modifikasi dan juga banyak sekali keadaan-keadaan yang memang itu sedikit berbeda. Udah nggak relevan. Yes. Sangat berbeda dengan teori yang ada. Nah, jadi adanya kita di sini dengan menyampaikan banyak hal tentang literasi keuangan, dengan kita ngomong ya cara kita, harapannya itu lebih banyak yang mengerti. Karena faktanya memang kalau kita menyampaikan itu dengan suatu bahasa yang solid dan rigid, orang itu nggak akan mau mendengar. Tapi kalau kita sampaikan dengan, ya kita ngomong bahasanya orang nongkrong, itu malah lebih diterima oleh audiens. Jadi memang ya kita concernnya di sana dan strategi komunikasi kita, itu kita ingin dapetin audiens sebanyak-banyaknya supaya literasi keuangan ini bisa meningkat. Dan itu tingkat engagement kalian kan gila-gilaan ya berarti. Sampai isi TikTok itu mungkin 70% clipper kalian tuh. Kalau sekarang ya lebih tepatnya Bro Timothy sih. Bro Timothy emang yang paling tinggi sih secara algoritma ya sekarang. Iya. Tapi kan Timothy itu selalu bilang kakak itu manusia spesial, Bo. Oh enggak. Serius, gue sebelum kalian benar-benar on screen ya berdua ya. Jadi gue offline obrolan dengan dia kan sering banget ya. Terus dia tuh nyeritain lu tuh, ini ada orang dosen muda jenius banget dan gue at any cost gue harus rekrut dia. Wih, siapa tuh tim gue? Lu kenal segitu banyak orang. Dia di kampung nih bos. Kampung? Gue bilang kan. Iya di Malang. Malang nggak kampung anjing. Tapi emang ya kelahiran Blitar sih bang. Oh kelahiran Blitar. Udah 5 tahun lebih di Malang. Jadi ya bisa dibilang orang Malang juga. Nah dia selalu bilang, ini orang jenius nih. Dan gue butuh dia. Gue cuma butuh dia. Dan gue tuh ngeliat, oh iya pinter banget ternyata. Enggak. Terus kalian kan memang benar-benar punya misi itu. Walaupun disampaikan dengan cara yang mungkin nggak bisa diterima semua orang ya. Kayak beberapa orang, wah ini terlalu kasar, ini terlalu rough. Nah lu ngehadapin situasi-situasi itu kayak gimana? Termasuk kan pernyataannya, kita mau bunuh tuh semua influencer dan financial planner yang ngaco nih, kata dia kan. Nah, means waktu gue dengar statement itu,
Ini dia nih. Ini dia karena gue salah satu orang. Yes. Ya reputasi gue awal dibangun adalah anti financial planner gitu. Jadi Ya. ada financial planner gede banget di tahun 2020 itu. Namanya Joska. Oke. Lu pernah dengar kan? Nah, itu konten pertama gue naik dan gue memang bukan setengah setuju sih ya, gue setuju banyak yang ngaco gitu. Nah, tapi dari kalian kenapa kalian bisa punya concern di situ? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sih orang ngasih plan keuangan? Gimana sih orang ngasih literasi keuangan? Apa sih urgensi yang kalian lihat sebenarnya? Jadi mungkin kata yang lebih tepat itu belum bisa diterima. Karena saya melihat kalau di Indonesia itu masih sangat tabu ngomongin tentang uang. Orang kalau misalkan ditodong, lebih baik ya ditodong pertanyaan yang personal daripada ditanya gajinya berapa. Padahal itu penting ya. Padahal itu penting. Soalnya lu Yes. nggak tahu kalau lu underpaid ternyata kan? Iya. Karena kan Iya, dengan iya, kita ngomongin tentang keuangan, kita akhirnya memiliki standar keuangan. Kalau kita ngomong di luar negeri, itu orang secara terbuka ngomongin tentang keuangan, ngomongin tentang finansial, ngomongin tentang planning ke depannya. Karena kebiasaan dari beberapa orang di kita, itu adalah kita tuh sering mengomongkan hal-hal yang seharusnya nggak diomongkan, tapi hal-hal yang harusnya diomongkan tuh nggak pernah diomongkan. Contoh. Contohnya keuangan tadi. Sama seperti saya pribadi dengan orang tua. Karena saya orang Jawa dengan segala kebudayaan yang ada. Istilahnya ada namanya sungkan. Atau bahasanya itu tidak enak. Antara orang tua dan anaknya. Bahkan saya dididik secara besar. Ini selama bertahun-tahun saya pribadi tuh nggak ngerti keadaan finansial keluarga itu seperti apa. Ditutupi. Bilangnya selalu cukup. Ini urusannya orang tua. Itu kan sebenarnya kalau kita bisa lebih terbuka, sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita rencanain ke depannya. Jadi kita ingin membuat bahwa ngomongin finansial, ngomongin tentang duit itu bukan sesuatu yang tabu. Dan kalau memang orang masih diklasifikasi, ya kita ngomong, belum mencapai tingkat keuangan tertentu, ya harus kita sampaikan dengan cara yang kita ngomong menggelitik lah. Jadi memang itu gimmicknya, itu packagingnya, tapi concernnya tuh justru emang literasi keuangan tadi. Yes. Mengedukasi orang supaya mengelola uangnya yang benar. Karena kan sebenarnya orang yang nggak nonton live-nya mereka juga nggak ngerti sebenarnya sedalam apa yang mereka bahas. Yang mereka tahu kan yang lihat Di clipper aja dong. Jadi gue siang itu juga nonton full itu, dan ya banyak hal-hal yang kontroversial sebenarnya tapi on point gitu kan. Ya. Nah, audiens kalian nangkep gak kira-kira itu? Dan kalian kan siapa kemarin nama yang disebut itu, Najib, Ajib atau apa gitu? Ya gitu Jib gitu. Kalian tuh ngerasa gak ketika kalian melakukan hal seperti itu, Yes. penonton kalian bakal nangkep gak maksud dari apa yang kalian sampaikan di situ? Atau kalian ngeliat, oh ini karena dua orang keren aja nih gitu? Mungkin awalnya karena kata-katanya ini banyak diksinya ini belum terlalu umum digunakan. Oke. Kesannya mungkin di awal sangat mengintimidasi. Padahal sebenarnya kan ngomongin duit itu tentang kayak berapa banyak yang kita bikin, kelolanya bagaimana, outputnya sesuai tujuan kita seperti apa. Nah, kita juga memiliki segmen di mana kita selalu ingin dekat dengan audiens. Dengan ya live call tersebut. Nanti kan kalau live call, orang ini bisa menganggap keuangan itu sesuatu yang kayak umum dibicarakan. Sehingga kita kemas ya dengan bahasa yang sangat informal kita ngomongnya. Dan ada salah satu alasan juga kenapa itu dibikin live dan juga langsung. Supaya orang ini nggak malu untuk menceritakan keadaannya. Karena saya melihat di tempat saya, ini banyak sekali orang-orang ini yang sebenarnya memiliki potensial yang besar. Atau mereka kadang juga terjebak dalam suatu situasi tertentu yang mana itu tidak serumit yang dibayangkan, tapi dia rumit karena dia nggak punya teman tektokan buat ngomong. Dan itulah pentingnya kita sebenarnya ngomongin masalah finansial. Oh, dan kalian mau esensinya jadi emang itu tuh. teman tektokan orang ini, orang-orang ini. Teman online. Oke. Karena kan kita ngomong ya banyak teman online kan yang harusnya lebih bagus ya dalam literasi publik kita ngomong, tapi ada juga kan yang tidak meliterasi publik dengan baik. Oke Kak, gue penasaran.
Apa hal yang menurut lu lumrah dipahami orang sebagai bentuk kebenaran dan harus dilakukan, tapi sebenarnya itu fatal dampaknya dalam dunia finansial gitu? Ya pertama kita harus terbuka ke diri kita sendiri. Terus kedua, orang harus memiliki tujuan sih. Banyak orang ini yang tidak realistis dengan tujuannya. Banyak orang ini yang selalu memiliki angan-angan yang terlalu dilebih-lebihkan tentang potensi masa depannya. Padahal saya dari dulu selalu punya prinsip bahwa orang tuh masalah keuangan tuh harus realistis. Orang harus sangat realistis dengan tujuan keuangannya. Supaya ya kedepannya planningnya ini bisa jauh lebih bagus kalau orang punya realistis. Nah, keadaan sebenarnya di Indonesia itu seperti apa ya di kacamata lu gitu loh? Kalau sekarang memang banyak sekali anak muda ini yang harusnya lebih melek tentang keuangan. Namun pos-pos mereka ini kabur. Atau tujuan-tujuan keuangannya ini kabur. Karena banyak sekali kalau kita ngomong sekarang distraksi yang ada di Indonesia ini. Distraksi dari segi konten, distraksi dari segi kebudayaan orang tuh FOMO, distraksi dari budaya-budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Oke. Karena gue penasaran nih, sebenarnya kayak apa sih kebiasaan menurut lu ya? Menurut lu kebiasaan Indonesia yang sebenarnya ini harus diubah nih menurut lu. Tapi orang belum sadar itu diubah gitu dalam aspek finansial. Apa sih? Misalnya orang ngambil KPR dengan cara A kah, atau orang yang katakan misalnya orang yang main kripto dengan cara B kah, atau apa gitu. Ya. Menurut saya pribadi ya orang harus menyadari sih bahwa jebakan utang konsumtif itu berat. Oke. Karena di tempat saya tinggal, balik lagi, karena kan orang pasti banyak terbentuk ya dari keadaan sosial dan juga di mana ia tinggal. Di tempat kita selalu ada kebudayaan di mana gengsi kita tinggi. Kita sangat prideful. Kita rela berhutang untuk punya rumah dan juga perabotan rumah yang bagus supaya kita nggak malu sama tetangga. Dan kebudayaan utang untuk hal-hal yang saya ngomong konsumtif itu tinggi sekali. Dan memang faktanya di Indonesia ini kebanyakan kasus gagal bayar itu juga tentang utang-utang yang sifatnya itu bukan yang produktif tapi utang yang sangat konsumtif. Jadi itu jebakan gengsi dan juga gaya hidup dengan utang yang terlalu tinggi itu menurut saya pribadi menjadi belenggu saat ini. Tapi bang, Tapi bang, kalau nggak iPhone nggak keren. Nah, tapi bang kalau misalnya gue beli rumah karena emang kebutuhan berarti nggak salah dong kalau gue ngambil KPR. KPR atau enggak, memang itu orang punya pilihan masing-masing. Kalau saya pribadi, ya itu tadi saya nggak suka belenggu. Apalagi saya ngomong instant gratification yang saya terima itu di depan. Rumah memang saya nikmati ke depan. Tapi saya ngomong rasa senengnya punya rumah baru itu paling kan 4 bulan. Tapi setelah itu saya harus kayak nanggung biaya bulanannya, maintenance-nya. Kemudian belum juga ya, saya harus kayak bayar KPR-nya selama 10 tahun lebih. Jadi saya nggak suka sesuatu yang saya nikmati di depan tapi saya tanggung belakang. Tapi memang saya ngomong banyak sekali teman-teman kita sekarang yang punya mindset ya daripada kita nyewa, mending kita punya. Nah. Meskipun menanggung sengsara kan gitu. Jadi Oke. Bang Ferry gimana pandangan tentang KPR? Tergantung sih, tergantung kondisinya juga ya. Kalau misalnya kita kan dibuild dari background yang berbeda-beda dan kapital yang berbeda-beda ya kan. Ya. Nah, masalah isu rumah itu kan udah masuk dia dalam ekonomi itu kan primer ya. Primer banget sana pangan. Nah, kalau di situasi gue waktu itu ngambil KPR adalah keluarga dari istri belum punya rumah, gue juga belum punya rumah di Jakarta. Terus gue perlu sustain karena bayangan gue, proyeksi gue sampai gue umur 56 tahun gue jadi PNS gitu kan. Nggak mungkin kenaikan harga rumah nggak akan pernah ngejar income nih, pendapatan kau. Gue tunda, marginnya bakal lebih lebar lagi nih kan. Pasti. Jadi setelah gue kalkulasikan, yang paling penting adalah lu bener-bener tahu rumah yang lu beli dan lu bener-bener bisa perkirain se-worst case-nya apapun itu nggak akan menggunakan atau mengkonsumsi uang yang emang penting buat lu gitu loh. Untuk makan, untuk hidup, untuk segala macam lah. Karena di beberapa aspek gue ngelihat, wah ini harusnya gue ambil nih, walaupun KPR-nya. Dan gue bener-bener setuju dengan apa yang lu bilang ya. Kalau lu punya kapital, lu punya modal untuk nggak perlu ngutang ya nggak usah ngutang. Ngutang itu adalah
keputusan decision ekonomi yang buruk nih, apalagi di level konsumen gitu ya. Apalagi utangnya utang konsumtif kan. Nah, ketika gue berpikir demikian, akhirnya setelah gue kalkulasiin, gue cari mekanisme paling murah, dan itu yang sering orang lupa gitu loh. Lu tuh punya waktu gitu loh, nyari yang paling ringan bebannya untuk ambil KPR. Nggak dilakuin. Cuma mikir yang paling cepat mana, terus yang flat mana. Flat itu lu kalkulasi, ini tuh jauh banget gitu loh. Benar. Nah, hal-hal seperti itulah. Akhirnya gue ambil waktu itu KPR rumah saat gue jadi PNS. Nah, rumah kedua, ya karena udah ada kapitalnya, udah ada modalnya, ya mending gue cashin lah. Karena gue juga udah punya rumah, punya istri, punya anak ya, kan beda nih challenge hidup yang harus gue jalani nih. Iya. Kalau gue mau nyewa terus-terusan, pindah terus-terusan, kayaknya nggak, yang kayak kita obrolin tadi, nggak bisa ngasih experience terbaik gitu. Akhirnya ya ada rumah, tanahnya 500, ada backyard, ada frontyard, dan harganya masuk dan bisa gue cashin, ya kenapa enggak gitu kan. Benar. Tapi gimana experience setelah dapetin rumah yang beneran cash ya? Ngerasa beneran punya rumah. Nah, itu Di perasaan. ini Ini kan menarik deh. pertanyaan ini, Iya. Banyak orang yang akhirnya ngejar, oke lah saya harus Iya, punya iya. ini daripada ini. Tapi kayak itu setuju banget. Karena emang harga properti, terutama rumah, itu memang makin lama tuh kenaikan tuh makin tinggi. Nah, Bahkan di rate, kita ngomong keuangan tertentu, di saya pribadi pun saya ngerasa, wah gila, gede juga harganya. Dan ini akan terus mengalami kenaikan. Karena Iya. juga, balik lagi, properti itu juga scarce ya, langka, Iya. desirable, semua orang pengen rumah, iya. dan akan selalu naik. Dan Karena tanah itu nggak akan pernah bertambah kan? pasti, apalagi di daerah tertentu ya. Sebenarnya kan yang jadi kenaikan harganya itu berbeda-beda karena kan memang lokasinya. Iya, lokasi. Dan apalagi Jakarta udah nggak mungkin lah. Dan di kota-kota besar pun kayak gitu kan. Yes. Di Jepang selain di Tokyo tuh rumah murah-murah, tapi di Tokyo itu udah hampir gila itu harganya. Padahal rumahnya gang-gangan nih. Karena ya ke tanah tuh nggak akan bertambah kayak gimana pun teknologi yang mereka buat, kecuali reklamasi gitu kan. Reklamasi pun tantangannya udah luar biasa sekali. Nah, kalau pertanyaan lu gimana gue ngerasainnya? Iya. Gue jauh Pak bedanya Pak. Pasti. Asli Pak. Jadi waktu sama teman-teman PNS gue dulu tuh ngomong, riba itu emang beneran bikin gila ya. Rasanya tuh kayak setiap kita mau ngambil, itu experience psikologis ya. Kayak behavior economics itu kan ngomong psikologi juga tuh. Pasti. Setiap kita mau ngambil cicilan, itu rasanya kita akan mampu aja terus. Bisa lah, gampang lah nih. Tapi pas terjadi, anjing berat bos gitu loh. Berat. Jadi kalau lu punya kapital, gue sangat, makanya waktu lu bahas itu dengan Timothy di stream kalian, gue langsung komen kan, ini dia nih, ini yang benar nih kayak gitu. Karena kita kemarin juga baru aja Rokok nggak? Nggak. Oke. Kita baru aja ngelunasin Oh iya, gue nonton tuh. salah satu editor senior kita. Jadi beliau ini tinggalnya di Bogor, Cisaeng. Dan ke tempat kerja kita di Alam Sutra, beliau ini kayak PP sehari mungkin 2 jam ngabisin waktunya di jalan. Jauh Pak, Bogor. Jauh banget. Dan ternyata yang ngambil KPR di rumah tersebut itu istrinya, yang mana KPR-nya itu sebelum nikah. Dan dia juga akhirnya melanjutkan. Iya. Nah, kita melihat kayak pengorbanan beliau ini kan, editor kita kayak setiap hari PP begitu, kita apresiasi. Karena kan dia paling senior. Ya akhirnya kita lunasin lah KPR-nya. Dan itu kalau beliau cerita ya, kesehariannya setelah nggak ada KPR tuh katanya langit mendung udah jadi biru. Karena udah bebas dari belenggu finansial. Dan itu beneran sih, itu beneran terasa sih. Dan once rumah lalu udah miliki 100% kayak ya mungkin 10 atau 20% masalah hidup dan keturunan lu selesai gitu kan. Ini segimana-mana apa sih anak-anak atau keturunan gue, seenggaknya mereka punya ini nih, ada sesuatu yang gue tinggalin nih untuk mereka gitu. Ada legacy. Dan itu emang baru bisa lu rasain. Gue berkali-kali ngelihat orang punya kepribadian dan pemikiran yang totally different ketika dia punya anak. Setuju. Setuju. Bapak terasa gak waktu baru jadi bapak ini, baru punya newborn ini, apa aja yang berubah? Coba lah. Mungkin pencapaian pengalaman terbaik di hidup saya pribadi. Selama saya hidup Punya anak. Apalagi alhamdulillah ya, anak saya yang pertama itu perempuan. Oh. Karena dari awal saya emang pengennya tuh anak perempuan, Bang. Sama dong. Saya merasa bahwa kayak laki-laki tuh bebannya berat.
Untuk anak saya dan juga untuk saya. Beban bukan hanya finansial ya, tapi berbagai hal. Itulah mengapa ya dulu saya pengen punya anak cewek. Anak cewek tuh kayaknya lebih asik, lebih indah dan seperti hadiah di hidup saya. Ya sama seperti yang Bang Ferry rasain. Jadi sebagai orang tua, saya sekarang malah jadi lebih berani tentang hidup. Memandang hidup. Karena kalau mungkin anak saya itu cowok, saya mungkin cenderung lebih pesimis. Karena saya mikir satu, dia pasti akan punya jalan nanti di hidupnya. Dua, dia bisa jadi pelindung untuk maminya. Tapi kalau cewek, itu ada 2 cewek sekarang di rumah. Berantem itu. Gak ada yang bisa ini kan, stand kan. Akhirnya saya yang harus stand. Iya. Saya harus jadi lebih kuat. Jadi alhamdulillah setelah lahir anak cewek itu luar biasa sih. Saya ngerasa secara psikologis lebih kuat dan ya lebih happy. Dan Anda akan jadi first love-nya dia kan. First love. Iya, bapak itu selalu jadi first love anak perempuannya. Waktu gue punya anak cewek pertama tuh pas dia lahir itu kayak anjing ada ya kebahagiaan kayak gini di dunia ya kan. Kayak gak ada itu penggantinya yang lain itu kan. Kalau anaknya cowok ya, kita akan ada beban. Ini Kita bakal pengen legasinya kamu harus ya bisa kayak seperti ini. Cuman kalau cewek tuh serasa ya kayak udah selesai sih. Yang dicari di dunia udah selesai sih. teman gue tuh salah satu temen akrab gue namanya Kumprung, orang Kediri, bukan orang Kediri juga sebenarnya, orang Batu Retno. Saya itu Kediri. Dia kampung lebih kampung, bukan Kediri, sorry, dia kalau ngaku ke orang dia orang Solo, tapi kan sebenarnya kampungnya itu lebih ke Wonogiri, lebih kampung lagi Batu Retno namanya. Oke. Jadi pernah, dan emang orangnya wise lah, tapi kadang lucu juga ya, dia ini belum punya anak, dia kasih nasihat yang bener-bener anjing on point nih gitu. Dia bilang, ya ala-ala orang Jawa Tengah gitu, sambil rokok garp itu. Anak itu kayak anak panah. Kita orang tua itu busur ya. Wih, mantap nih, kita cuma bisa ngarahin dia melesat kemana, itu terserah si anak. Mantap nih, mantap. Anjing lu kan belum punya anak kayak bangsat gua. Tapi dia benar-benar jadi orang tua yang luar biasa lah buat anaknya. Setelahnya 1 tahun, dia punya anak, dan itu gue pengen, iya juga ya. Kita orang tua itu, ya udah, pada akhirnya kan kayak gimana busur itu diarahkan kan. Bener. Dan dia mau terbang kayak gimana, ya tetap aja. Nanti Bapak akan merasakan rasa-rasa posesif nih Pak. Oh pasti. Sekarang udah posesif sih. Dan satu hal lagi sebenarnya ya, anak itu membuat hubungan kita dengan orang tua tuh tambah deket. Oh iya. Karena pertama, akhirnya saya pertama kali nih merasakan bahwa oh ini loh yang orang tua saya rasakan terhadap saya. Jadi saya bisa memahami apa kekhawatiran, apa kekangan, apa segala bujuk rayu yang dikasih ke saya. Karena kalau saya di posisi beliau-beliau ini juga sama ke anak saya. Jadi saya benar-benar bisa melihat perspektif tuh di tengah antara orang tua dan juga anak saya. Dan ya mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Plus ditambah ya, karena kan sekarang jadi hubungannya itu lebih dekat ke cucunya daripada ke anak. Iya. Itu Bang Ferry juga ngerasain gitu? Iyalah pasti. Dan mereka tuh kayak, kadang tuh kita ada cemburunya juga kan. Kok lebih ngikut sama kakek nenek. Itu akhirnya gue dirasain tuh. Ya biasanya ya kayak ketemu saya tuh bisa 2 bulan, 3 bulan. Tapi sekarang karena cucu ini sebulan sekali mau ketemu cucu. Pulang. Iya, pergi. Dan ya syukurnya juga ya, rasanya jadi orang tua ini ngerasa lebih muda, ngerasa lebih fresh karena kan ada generasi yang tumbuh. Itu luar biasa sekali. Manifesto itu. Iya, manifesto. Mungkin orang yang punya anak sih yang bisa ngerasain itu. Iya. Timothy tidak bisa merasakan. Oh aduh, belum lah. Belum. Tapi dia tuh waktu cerita tuh agak-agak kadang pengen, kadang enggak. Kawan satu itu. Gue enggak. Besoknya kayak lucu katanya gitu. Biasa lah tuh. Manusia jenius ya. Nah, Kak, gue mau nanya, kan kalian di live, di streaming, atau di konten, atau di Akademi Kripto, dan sekarang mau ngembangin ternak uang lagi gitu kan, dan segala macam, lu kan partner berdua sama dia. Lu pernah nggak sih terlibat perbedaan pendapat atau bahkan berantem gitu lo dengan Timothy? Syukurnya belum pernah sih. Belum pernah? Sama sekali. Selalu sama tuh kalian? Bener, bukan selalu sama, tapi kita 2 orang berbeda di satu tempat yang sama dengan tujuan yang sama.
Jadi dari awal saya udah sangat menghargai segala keputusan yang diambil di bagian dia, dan saya melakukan yang terbaik di bidang saya. Jadi dua halnya ini nggak intersection. Makanya dia selalu menghandle ya tentang operation, tentang marketing, tentang public relation. Yang jadi bagian bidang dia banget Di ya. luar. Saya kan fokusnya di dalam produk, development, growth, dan lain sebagainya. Jadi ya kita tektokan tuh kebanyakan malah setiap hari tektokan sebagai temen, ya curhat-curhatan. Ya dia yang sering curhat biasanya. Karena banyak hal yang saya belajar dari Timothy, banyak hal yang Timothy baru tahu tuh setelah kenal saya malah. Oh iya. Banyak hal yang kayak ditanya, oh ternyata gini bro. Ya baru tahu loh gitu. Dan Timothy itu sangat gampang gitu loh ya, kayak oh dia ada update sesuatu yang baru, ya udah gitu loh, nggak yang Iya. itu yang salutnya gue kayak. Timothy itu emang jenius sih. Karena dia sangat cepat, saya ngomong, menerima informasi, mengolah informasi, dan beradaptasi dengan informasi. Sebenarnya ini bedanya saya dengan Timothy. Karena kalau saya itu sebenarnya orang yang konsisten. Jadi saya tuh butuh waktu untuk menerima perbedaan dan perubahan tuh. Means lu lebih keras kepala sebenarnya. Sebenarnya iya. Timothy itu malah lebih fleksibel sebenarnya. Saya tuh orang yang kalau udah punya prinsip, nggak bisa. Kita harus jalanin dulu sistemnya. Tapi kalau Timothy itu selalu kayak cepat lihat peluang, adaptif, dan itu sebenarnya orang yang kayak selalu bisa bertahan itu di situasi apapun. Misalkan Timothy disuruh ke timur-timur ya, atau di daerah mana lah yang kayak ada masalah atau apa, saya yakin dia tuh pasti orang yang selamat ya. Karena adaptasi yang tinggi, adaptasi yang luar biasa. Karena kemampuan survivalnya ya. Ya survivalnya, gila. Tapi gue justru karena dari sekian banyak itu, waktu lu pertama kali muncul, wah ini loh yang dibilang sama Timothy kemarin ya, dan emang brilian gitu loh, salah satu orang yang brilian menurut gue. Tapi kan dalam up and down-nya internet, dinamikanya internet kan kalian pernah ada di masa yang tidak terlalu ideal atau apa. Dan cara lu ngehadapinnya gimana Kak? Kalau beliau itu kan dia emang feel-nya di situ gitu kan. Iya. Dan lu kan dari yang sebelumnya anonimus jadi orang dengan persona dan sosok, ada nggak struggle yang lu rasain atau hal-hal yang lu rasa oh ini agak challenging nih dihadapin atau apa? Ya mungkin pertama supaya saya nggak merasa beban, saya tuh dari awal tampil sampai sekarang itu selalu jadi apa adanya sih. Jadi ya kalau ditanya orang tua saya, teman saya dulu ya memang adanya begini, karakter orangnya seperti ini. Dan masalah ups and down ya namanya hidup ya. Tapi sebenarnya satu hal Bang, kalau saya misalkan dalam keadaan yang down banget, saya selalu pulang kampung. Mungkin 2-3 hari. Saya nggak ke tempat yang apa. Saya di sana selalu kayak ke sawah sendiri gitu. Kayak naik sepeda gitu. Oke. Meskipun sekarang juga udah banyak yang tahu gitu. Kayak tapi Udah mulai ya, ada deh. tapi kayak ke kampung halaman, terus saya lihat sawah, lihat sungai. Itu ngerasa damai. Serasa kayak disambut lagi tuh sama semesta. Dan ya kebiasaan saya selalu setiap pulang sih selalu ke makam Soekarno. Karena itu kan memang Blitar ya? Blitar. Salah satu hal yang saya secara rutin lakukan. Oke. Lu kenapa waktu itu pilih manajemen, pilih ekonomi waktu masuk S1 kenapa? Karena dari SMA fokusnya emang di sosial humaniora sih. IPS juga ikut banyak ke Olimpiade sih, keuangan. Jadi emang passionate di situ. Passionate banget tentang uang ya dari dulu. Cuman nggak pernah sadar kalau memang hidup tuh butuh uang dulu. Karena orang tua selalu bilang cukup. Karena orang tua selalu bilang cukup. Akhirnya saya didoktrin ya, nggak didoktrin. Tapi kayak ngambil petuah orang tua yang menurut saya paling bagus sih. Iya. Ya kamu fokus aja jadi orang pintar. Karena kalau orang pintar tuh selalu punya jalan di hidup. Saya akhirnya belajar terus. Rankingnya bagus. Sering ikut perlombaan dan lain sebagainya. Tapi ada momen akhirnya yang menyadarkan saya bahwa ya semua itu nggak melulu tentang jadi orang pintar. Oke. Ini benar nggak mau nih Kak? Nggak. Iya. Karena waktu itu ini masih ya waktu itu kan COVID semua nggak ada yang nggak terguncang kan.
karena COVID. Dan usaha orang tua juga sempat goyah dulu. Akhirnya itu tuh momen yang kayak akhirnya saya nggak cukup nih jadi orang pinter doang. Waktu itu kan udah dosen, udah lulusan S2, udah ya kita ngomong ya di semua norma sosial orang bisa bilang wah ini cukup tinggi lah pendidikannya. Momen canonnya seorang kakak itu di mana sih? Waktu lu mulai kenal sama kripto, lu mulai Yes. trading dan sampai lu dinotis banyak orang. Apa sih yang mungkin belum tahu? Apa sih yang menurut orang itu spesial dari seorang Kalimas ada waktu itu gitu loh, sampai di notice, sampai bahkan Timothy bilang gue ketemu orang ini. Apa yang lu lakukan di dunia itu sebenarnya? Ya sebenarnya dari momen bangkitnya sih, Gimana tuh? Bang Ferry. Jadi awalnya memang saya orang yang ngerasa bahwa hidup ini cukup pintar aja nih. Iya. Saya ngerasa orang tua saya mampu karena backgroundnya dulu memang orang tua tuh awalnya benar-benar mulai dari nol, benar-benar narik Vespa dan sebagainya. Sampai kita cukup beruntung di usaha UMKM. Tapi waktu COVID tuh semua orang kan goyah. Dan momen yang paling saya ingat yang membuat saya harus bangkit nih. Saya tuh waktu itu jam 4 pagi sedih banget tuh. Lihat statusnya bapak saya di WA. Oke. Karena waktu itu kan juga puasa juga nih. Iya. Terus Ramadan ya. bapak update-nya ini kayak paling enak nih kalau misalkan buka puasa pakai rasa-rasa gitu, kayak rasa rendang, rasa soto gitu. Cuman mie instan. Di situ yang saya ngerasa kayak selama ini wah kita kayaknya mampu nih. Tapi di situ momen kayak enggak sih. Harus aku yang mampu. Karena ada momen ya orang tua saya mungkin udah nggak setangguh itu ya secara keuangan. Akhirnya saya flashback lagi, saya punya background di keuangan, itu semua saya manfaatin anomali di market, ya hingga akhirnya bisa kayak sekarang. Jadi memang nggak ada yang spesial, tapi saya orang yang cenderung nggak pernah menyerah sih dari dulu. Berarti Relatif sih dibilang nggak pernah menyerah, cuman saya orangnya ya selalu lihat ke depan sambil lihat ke belakang. Ya kalau ke belakang tuh mungkin jadi bisa lebih buruk kalau kita nggak fokus lihat ke depan. Nah, decision yang ngubah banget kehidupan lu waktu di dunia trading itu, waktu lu beli apa, waktu lu mutusin apa, waktu lu call apa gitu. Shiba Inu. Ya salah satu token juga yang lagi booming di 2021 karena waktu itu kan Elon ya. Elon di Doge, aku lihat alternatif karena itu emang dulu duit tuh patungan sama istri. Dulu masih pacar tuh. Oke. Saya inget banget tuh 22 juta. Uang istri, saya uang 8 juta. Awalnya emang terkonsentrasi. Saya dari 20 cepet banget ke 100 itu. 3-4 bulan. Dengan konsentrasi ya kita Shiba. belum. Waktu itu ambil cap yang gede. Oke. Fokusnya terkonsentrasi karena modal kecil. Habis setelah saya ngomong udah ratusan. Di situ aku lihat nih, ini Shiba Inu kayaknya bisa nih jadi alternatif next Dogecoin waktu itu tesisnya. Terus saya beli waktu itu harga $100 ya, 0,0 banyak sekian satu. Dan dari 1,5 juta karena waktu itu 1,5 juta ya, $100. Sampai ATH 1,7 1,8 M. Itu first life changing moment tuh. Oh, oke. Karena orang di market itu kalau dapat yang namanya big win, confidence-nya naik. Oke. Hingga akhirnya waktu itu ya aku bisa lebih gerakin yang awalnya capitalnya kecil, udah jadi agak lumayan nih, jadi bisa diversify ke banyak. Dan akhirnya itu compounding semuanya itu. Compounding. Gulung semuanya. Sampai akhirnya ya akhir tahun 2021 itu tahu kalau ini waktunya stop sih. Karena market kan pasti balik arah. Iya, November. BTC itu November 2000. Waktu zaman NFT itu top. Ya. 2021. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Apa yang diharapkan seorang kakak kepada dirinya sendiri sekitar 10 atau 20 tahun lagi gitu? Ya saya ingin lebih bermanfaat sih dari sekarang. Saya bukan orang yang terlalu berambisius tentang hal yang sifatnya duniawi. Cuman saya percaya satu hal bahwa orang itu kan pasti berubah. Tapi saya tuh selalu pengen berubahnya tuh ke arah yang lebih baik. Jadi saya pengen lihat ya saya 10 tahun ke depan itu ya lebih baik daripada sekarang. Karena sekarang pun
Ya nggak ada orang yang sempurna. Sampai 10 tahun pun juga ke depan nggak bakal orang bisa mencapai kesempurnaan. Tapi saya harusnya bisa lebih baik daripada saya hari ini. Dan orang kan selalu mengalami yang namanya pendewasaan. Jadi tua itu pasti, tapi menurut saya dewasa itu pilihan. Dan lu memilih untuk dewasa. Sampai saat ini memilih untuk dewasa.